pimpinan akan terbelenggu untuk tidak bisa memberikan kegiatan yang bisa mengikuti ekspektasi hanya karena harus tunduk kepada butir-butir kegiatan. Nah, ini sudah dirubah. Itu menuju transformasi yang lebih agile. Supaya kita tahu bahwasanya pejabat fungsional yang sekarang komposisinya itu semakin meningkat jumlahnya, itu bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Maka Bapak Ibu semuanya, kita ingin pola karir JEWS itu menjadi lebih agile. Dia boleh ke vertikal, lebih ke horizontal, maupun lebih ke diagonal. Nah, butir kegiatan ini nanti akan kita rubah menjadi ruang lingkup. Bagaimana seorang pejabat fungsional itu memperoleh angka kredit, yaitu dengan mengkonversikan predikat kerja yang dinilai oleh atasan langsung. Hanya ada 4 job desk yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengkonversikan predikat penilaian kinerja menjadi angka kredit. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rancangan peraturan BKN yang nanti merupakan tindak lanjut dari penetapan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini. Memang kalau kita lihat dari perjalanan regulasinya, lanjut, itu banyak sekali perubahan peraturan Menpan maupun peraturan Kepala BKN. Bahkan dulu ada namanya peraturan bersama, yang itu akhirnya dengan adanya peraturan Menpan nomor 13 tahun 2019, maka lahirlah Juklak BKN nomor 11 tahun 2022. Dan itu mencabut 150 peraturan BKN yang mengatur tentang jabatan fungsional. Konsekuensinya, tentunya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu juga akan kita rubah. Akan kita ganti, menyesuaikan dengan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Itu pada prinsipnya hanya menyangkut karir. Karir itu ada 2, Pak. Yang pertama kenaikan pangkatnya, yang kedua kenaikan jabatannya. Transformasi itu suatu perubahan yang kita inginkan menjadi lebih baik. Karir seorang PNS itu sudah dicoba untuk dilakukan perubahan. Dihilangkanlah butir-butir kegiatan. Kalau angka kredit masih ada, ya, karena memang persyaratan naik pangkat dan naik jabatan itu tetap angka kredit. Bagaimana seorang pejabat fungsional itu memperoleh angka kredit? Yaitu dengan mengkonversikan predikat kerja yang dinilai oleh atasan langsung. Hanya ada 4 job desk yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengkonversikan predikat penilaian kinerja menjadi angka kredit. Pimpinan akan terbelenggu untuk tidak bisa memberikan kegiatan yang bisa mengikuti ekspektasi hanya karena harus tunduk kepada butir-butir kegiatan. Nah, ini sudah dirubah. Itu menuju transformasi yang lebih agile. Supaya kita tahu bahwasanya pejabat fungsional yang sekarang komposisinya itu semakin meningkat jumlahnya, itu bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Maka Bapak Ibu semuanya, kita ingin pola karir JEWS itu menjadi lebih agile. Dia boleh ke vertikal, lebih ke horizontal, maupun lebih ke diagonal. Kemudian kita juga membuka ruang perpindahan antar jabatan fungsional ke jabatan non-fungsional. Bahkan di Permenpan itu sudah dilakukan batas-batas sampai kapan seseorang itu berubah dari fungsional ke non-fungsional dan sebagainya melalui perpindahan diagonal. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, seharusnya memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Kemudian yang terakhir, transformasi itu adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional itu pengembangan kompetensi. Maka pengembangan kompetensi itu menjadi kewajiban. Nah, mungkin Bapak semuanya kita perlu tahu bahwasanya kewajiban pengembangan kompetensi untuk semua pegawai pun sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Sayangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah itu belum sesuai yang kita harapkan. Maka terobosan selanjutnya pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui CMP, ya coaching, kemudian mentoring dan
belajar mandiri. Ini yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi, tidak perlu seorang pejabat fungsional itu menghitung saya butuh berapa, kemudian apa yang harus saya lakukan, butir-butir kegiatan mana yang nilai angka kreditnya tinggi, sehingga saya fokus untuk kegiatan itu semuanya sudah kita tinggalkan. Nah, butir kegiatan ini nanti akan kita rubah menjadi ruang lingkup. Pedoman bagi seorang pejabat fungsional ketika harus menyusun SKP yang diturunkan dari rencana strategis, kemudian renja, dan yang terakhir adalah PK. Yang melamar jabatan fungsional pada saat itu, dia diterima, diangkat menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS, belum tentu langsung diangkat menduduki jabatan fungsional karena harus ikut dan lulus diklat. Apabila yang bersangkutan itu belum diangkat menduduki jabatan fungsional, tidak lagi bisa diberikan kenaikan pangkat reguler. Ya, Bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu transformasi pengelolaan JF itu adalah mudahnya berpindah, ya baik dalam satu jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke non fungsional atau sebaliknya dari non fungsional ke jabatan fungsional. Nah, kita tidak ingin pengangkatan dalam jabatan fungsional itu hanya hanya sekedar untuk salah satunya memperpanjang PUP, tidak. Tetapi itu menjadi bagian dari rencana pengembangan karir. Maka waktunya harus direncanakan sejauh mungkin. Kemudian selanjutnya, perolehan ijazah untuk kategori keterampilan, mohon maaf, ini mungkin agak teknis, tapi harus saya sampaikan. Jadi ketika kita berubah dari konvensional, jadi konvensional itu yang masih menggunakan butir-butir kegiatan, menjadi konversi, ini akan ada perubahan dalam penetapan angka kredit. Kenaikan pangkat penyelesaian ijazah itu tidak berlaku bagi pejabat fungsional. Sekarang berlaku. Kenapa? Karena dulu tidak berlaku. Fokus kita, pokoknya jangan sampai transformasi itu merugikan karir pejabat fungsional. Kalau perlu, kita dorong, kalau bisa dipermudah untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Ini filosofi kita menyusun Permenpan maupun peraturan kepala BKN nanti. Yang ketiga adalah penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dilakukan dengan dua cara. Ketika ada pembentukan jabatan fungsional baru, ya, kemudian ada perubahan ruang lingkup kerja, dan yang terakhir ada kebutuhan strategis yang disampaikan oleh Pak Abad tadi. Itu boleh dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian. Atau yang kedua, di dalam peraturan Menpan yang baru, ketika nanti kebijakan pemerintah akan membuka lagi penyetaraan, maka pengangkatannya masuk kategori penyesuaian. Sampai saat ini sudah selesai penyetaraan. Kemudian promosi, Bapak semuanya. Promosi dalam jabatan itu yang selama ini kita maknai fungsional ke non-fungsional itu sebagian besar dikatakan promosi. Ya, tetapi bisa jadi non-fungsional ke fungsional pun promosi. Supaya tidak ada lagi dikotomi atau istilah bahwa non-fungsional itu lebih tinggi daripada fungsional. Maka di Permenpan nomor 1 diatur. Ya, promosi ke dalam jabatan itu ada dua, secara diagonal. Dari fungsional menuju non-fungsional atau non-fungsional menuju fungsional. Yang kedua, kenaikan jenjang, sama-sama di fungsional, baik dalam satu jabatan fungsional atau dalam perpindahan ke jabatan fungsional. Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Ketika dia menggunakan fungsional, tidak perlu menunggu 4 tahun, berikan fungsional. Tetapi kalau menggunakan fungsional, 4 tahun nggak bisa. Karena angka kreditnya nggak terpenuhi, gunakanlah yang reguler. Dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler. Posisi saat ini, jabatan fungsional itu, pola penilaian angka kreditnya itu ada 3. Ya, ada yang konvensional, integrasi, yang terakhir kita menuju ke konversi. Nah, kita sudah melakukan beberapa exercise, maka sebelum dia, untuk yang konvensional, sebelum dia ke konversi harus integritas dulu. Integrasi, mohon maaf, bukan integritas. Integrasi dulu. Terakhir 31 Desember 2023. Tapi bagi yang sekarang JF-nya sudah menggunakan konversi, sebetulnya bisa langsung dipakai menggunakan predikat kerja ke dalam konversi ke dalam angka kredit. Tapi kita tunggu. Di dalam Permenpannya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2023. Kami mohon kepada instansi pembina untuk segera
melakukan perpindahan pola angka kredit konvensional ke integrasi sebelum 31 Desember 2023. Sehingga nanti 1 Januari 2024 semua jabatan fungsional sudah menggunakan penilaian angka kredit dengan cara konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Ketika kita sudah menerapkan pangkat itu berbasis jabatan, maka tidak ada lagi nanti kenaikan pangkat fungsional itu susah. Mau menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi, belum bisa. Pangkatnya belum terpenuhi. Sementara penilaian kinerjanya itu memungkinkan dia sampai pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika itu melekat, pangkat itu melekat pada jabatan, kemanapun dia dipindah, maka pangkat itu mengikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.